Halo, perkenalkan, nama saya Malvin, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemusatan data. Pada video kali ini, secara rinci, saya akan menjelaskan apa itu ukuran pemusatan data dan kegunaannya. Lalu, setelah itu, kita akan mempelajari tentang rata-rata, nilai tengah, dan nilai terbanyak. Jadi, apa itu ukuran pemusatan data? Sekumpulan data biasanya dapat digambarkan dengan suatu nilai pusat atau nilai yang dapat mewakili suatu kumpulan data. Nilai tersebut dapat kita sebut dengan ukuran pemusatan data. Lalu, mengapa kita harus mengukur pemusatan data? Tujuan kita mengukur pemusatan data adalah untuk, pertama, harus mempertimbangkan semua data dalam kelompok data. Kedua, tidak boleh terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim atau pencilan, atau bisa dibilang juga outlier. Yang ketiga, harus stabil dari sampel ke sampel. Dan yang terakhir adalah harus mampu digunakan untuk analisis statistik lebih lanjut. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang rata-rata. Rata-rata adalah suatu nilai yang dapat menggambarkan suatu data. Dan rata-rata itu baik digunakan jika memiliki jenis data numerik, artinya datanya itu angka. Lalu, sebaran data yang simetris. Dan yang terakhir adalah tidak mempunyai outlier. Kenapa tidak diperbolehkan memiliki outlier? Karena outlier itu kan biasanya itu sebuah angka yang ekstrim, yang berbeda jauh. Jika kita mempunyai angka yang pada umumnya itu dari 1 sampai 10, outlier adalah angka data yang nilainya itu 100 gitu. Karena ada si angka 100 itu, rata-rata itu akan berubah drastis karena rata-rata itu menjumlahkan semuanya. Kita akan melihat ini lebih jelas jika kita sudah masuk ke rumusnya. Tapi pada dasarnya rata-rata itu akan menjumlahkan semuanya. Dan ketika sebagian besar dari data kita jumlahnya dari 1 sampai 10, dan ketika itu ada data yang jumlahnya 100, nilai rata-rata itu tidak akan menggambarkan data itu secara keseluruhan karena terpengaruhi oleh outlier tadi, data yang ke 100. Seperti itu. Rumus rata-rata untuk data tunggal adalah, bisa kita lihat di sini, 1 dibagi N dikali dengan jumlah dari data tersebut. Bisa kita lihat di sini bahwa X yang atasnya ada aksennya, X aksen itu adalah rata-rata, dan N adalah jumlah datanya. Dan rumus rata-rata untuk data berkelompok adalah jumlah dari frekuensi kelas interval ke-1 atau ke I dikalikan dengan data ke I yang dibagi dengan jumlah frekuensi interval ke I. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di contoh ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang nilai tengah atau median. Seperti namanya, nilai tengah adalah nilai paling tengah dari sebuah data. Nilai tengah itu baik digunakan jika rata-rata tidak memenuhi syarat pada data berjenis interval atau rasio, yaitu ketika distribusinya tidak simetris. Lalu, skala data numerik itu ordinal. Rumus untuk mencari nilai tengah atau median untuk data tunggal adalah sebagai berikut. Untuk nilainya ganjil atau jumlah data ganjil, itu adalah median sama dengan N dikurang 1 dibagi dengan 2. Untuk nilai genap, itu median adalah sama dengan data X ke N dibagi 2 ditambah dengan data X ke N dibagi 2 plus 1, lalu semuanya itu dibagi 2. Lalu, untuk mencari nilai tengah data berkelompok, rumusnya adalah median sama dengan tepi bawah kelas yang memuat data N per 2 ditambah dengan panjang kelas yang dikalikan dengan N dibagi 2 dikurang dengan frekuensi kumulatif dari kelas sebelum data ke N per 2 dibagi dengan frekuensi kelas yang memuat data ke N per 2. Agar lebih jelas, nanti kita akan memakai rumus ini pada contoh soal yang akan terdapat di akhir dari video ini. Oke, dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang nilai terbanyak atau modus. Modus hanya digunakan untuk tujuan deskriptif karena nilai modus tidak mempertimbangkan distribusi data. Untuk mencari tahu sebuah modus dari data tunggal, kita dapat tinggal menghitung data paling banyaknya saja. Nah, untuk mencari modus atau data terbanyak dari data berkelompok, kita harus menggunakan rumus sebagai berikut.
modus sama dengan tepi bawah kelas modus atau tepi bawah dari kelas yang memiliki frekuensi terbanyak ditambah dengan D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya dibagi D1 dan D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Lalu nilai itu akan dikalikan dengan panjang kelasnya. Agar lebih terbayang, kita akan mengerjakan contoh soal. Untuk soal pertama, soalnya adalah nilai ujian matematika dari sebuah SMA adalah sebagai berikut. Ada 75, 45, 80, sampai 80 terakhir. Ada 10. Carilah rata-ratanya, nilai tengahnya, dan nilai terbanyaknya. Untuk yang pertama, kita akan mencari rata-ratanya. Karena kita tahu ini adalah rata-rata dari data tunggal, kita akan memakai rumus rata-rata untuk data tunggal. Bisa kita lihat di sini. Kita seperti rumusnya, kita mencari rata-rata dimulai dengan menjumlahkan semua nilainya. Gitu. Kita bisa lihat di sini, kita sudah menjumlahkan dari 75 sampai 80. Kita menjumlahkan semua ini, lalu dibagi dengan total jumlah datanya, yaitu adalah 10. Karena kita menjumlahkan ada 10 nilai. Di sini ada 10 nilai, gitu ya. Di situ ada 10 nilai, di sini ada 10 nilai. Nah, lalu kita akan dibagi dengan 10. Nah, ketika kita jumlahkan, kita menemukan hasilnya adalah 69,2. Kita bagi 10 menjadi 69,2. Jadi itu adalah rata-ratanya. Selanjutnya, kita akan mencari nilai tengah. Dan untuk mencari nilai tengah, kita harus mengurutkan data tersebut terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bisa menghitung menggunakan rumus. Jadi bisa kita lihat di sini, datanya ini sudah saya urutkan. Kita bisa melihat bahwa yang paling kecil itu adalah 20 dan paling besar itu ada 100 gitu ya. Ada 100 di sini. Oke, kita bisa melihat bahwa sini sudah terurut ya. Terurut dari atas kiri ke kanan lalu ke bawah, lalu ke kanan seperti itu. Nah, dengan itu kita pertama harus mencari data karena ini jumlah datanya itu genap. Jumlah datanya genap, kita mengikuti rumus. Jadi kita harus mencari data ke n bagi 2. N bagi 2 itu berapa? 5. Berarti kita harus mencari data ke-5. Dan data ke-5-nya itu adalah 75. Kita tahu dari mana? Setelah kita urutkan 20, 45, 67, lalu ada juga 70. Nah, ini kan keempat. 70 itu keempat. Nah, 75 ini adalah data ke-5. Jadi sini. Nah, dan data setelahnya atau data n bagi 2 plus 1 itu adalah 6. Yaitu kebetulan 75 juga. Gitu. Jadi untuk mediannya adalah 75 ditambah 75 dibagi 2 sama dengan 75. Jadi kita tahu untuk mediannya itu adalah 75. Dan yang terakhir, kita akan mencari nilai terbanyak. Untuk mencari nilai terbanyak itu sangat mudah. Kita hanya perlu menghitung jenis nilainya. Jenis nilainya itu ada berapa? Kita bisa melihat di sini kalau nilai 20 itu ada satu orang. Satu orang bernilai 20. 45 itu satu orang, semuanya satu orang, lalu 80 itu ada 3 orang. Dari sini kita tahu bahwa modusnya adalah 80. 80 adalah nilai terbanyak. Sekarang kita akan mengerjakan contoh soal nomor 2. Kurang lebih soalnya ini mirip. Cuma perbedaannya adalah jika tadi kita itu melakukan dengan data tunggal, sekarang kita akan mengerjakan soal menggunakan data yang berkelompok. Kita bisa melihat nilai ujian matematika dari sebuah SMA adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat tabel distribusi frekuensinya. Nah, dan kita harus mencari rata-ratanya, nilai tengahnya, dan nilai terbanyaknya juga. Nah, untuk mengerjakan soal kali ini, kita harus mengingat bahwa ini adalah data berkelompok. Jadi rumus yang kita pakai adalah rumus dari data berkelompok. Pertama, kita harus mencari rata-ratanya. Untuk mencari rata-rata, kita akan menggunakan rumus rata-rata untuk data berkelompok. Pertama, kita harus mencari nilai tengah dulu. Kita harus mencari nilai tengah dulu dari setiap kelas intervalnya. Bisa kita lihat di sini, saya sudah membuat sebuah tabel yang menunjukkan ada berapa nilai tengah dari kelas interval yang berikut ini.
Untuk kelas interval 23 sampai 35 itu ada 29, bisa kita lihat di sini. 29, terus di sini ada 42, 55, terus 68, 81 dan 94. Setelah kita menentukan titik tengahnya untuk setiap kelas, baru kita dapat menghitung rata-ratanya. Nah, cara menghitung rata-ratanya adalah menjumlahkan perkalian antara titik tengah dan frekuensinya gitu. Jika kalian mengingat tadi bahwa kelas interval pertama memiliki frekuensi 1, bisa kita lihat di sini, kelas pertama itu memiliki frekuensi 1 dan memiliki nilai tengah 9. Kelas kedua itu memiliki frekuensi 2 dan nilai tengah 42. Kita kalikan dan semuanya kita jumlahkan. Lalu dibagi dengan jumlah datanya. Kita sudah setelah kita hitung-hitung, kita dapat mengetahui bahwa total dari frekuensi dikali dengan nilai tengahnya untuk setiap kelas jumlahnya adalah 2092. Nah, lalu jumlah itu akan kita bagikan dengan total data, jumlah datanya. Dan rata-ratanya adalah 69,733. Berarti itu. Untuk selanjutnya, kita akan menemukan titik tengah. Nah, pertama-tama kita harus menentukan kelas mana yang mengandung nilai paling tengah. Nah, cara mengetahui kelas paling tengahnya itu di mana atau nilai paling tengahnya itu adalah nilai keberapa, data keberapa, kita bisa tahu di sini. Kita akan menghitung jumlah data kita dibagi 2. Jadi 15, atau artinya data ke-15 atau nilai ke-15 gitu, nilai tengah kita. Dan bisa kita lihat di sini, kalau misalnya di sini 1, terus di sini 2, berarti saat kedua ini adalah data kedua dan data ketiga. Lalu masuk ke kelas interval yang ketiga ini, itu berarti mulai dari data ke-4, ke-5, ke-6, 7, 8, 9 dan seterusnya gitu, sampai jumlahnya 6. Nah, caranya jadi kita bisa menjumlahkan ini saja, jumlahkan ini gitu ya. Jumlahkan sebelumnya, ini kalau kita jumlahkan itu hasilnya ada 9. Berarti ada 9 data di kelas interval ini. Di 3 kelas interval pertama itu ada jumlah total datanya ada 9. Nah, lalu kita coba 9 ini, kan ini di sini 9. Kita coba tambahkan dengan 8. Ketika 9 ditambahkan dengan 8, itu adalah 17. Gitu. Dan 17 berarti akhir dari nilai itu adalah nilai ke-17. Nilai yang berada di kelas interval keempat ini, atau yang diwarnain abu ini, adalah nilai ke-17. Nah, kita mencari nilai atau data ke-15. Nah, data ke-15 itu berarti terdapat pada kelas interval yang keempat ini, yang diabuin ini. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu bahwa ini adalah kelas interval yang mengandung nilai tengahnya. Setelah kita menemukan kelas tersebut, baru kita dapat menggunakan rumusnya. Kita bisa menghitung dulu tepi bawahnya. Tepi bawahnya adalah 62 dikurangin dengan 0,5. Kita dapat bahwa TBI adalah 61,5. Panjang kelasnya itu kita tahu 13. Dan kita menghitung jumlah frekuensi sebelum kelas tengah itu adalah 9 yang tadi kita hitung. Lalu jumlah frekuensi setelah kelas yang mengandung nilai tengah adalah 8. Kita masukkan ke rumus, 61,5 ditambahin dengan 13 yang dikali dengan 15 kurang 9 dibagi 8. Kita bisa lihat dan hasilnya ada 71,25. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita akan menemukan modus dari data ini atau data terbanyak. Data terbanyak dari ini. Nah, pertama, sama dengan tadi kita mencari nilai median, kita juga harus menentukan kelas dengan frekuensi terbanyaknya terlebih dahulu. Kita bisa tahu bahwa ini adalah kelas yang mempunyai frekuensi terbanyak. Bisa kita lihat frekuensinya itu 9. Dia memiliki kelas dengan frekuensi terbanyak. Berarti ini adalah kelas kelima, kelas interval kelima. Kita akan menentukan itu ya. Jadi kita udah tahu ini kita kelas interval kelima. Dan kita akan memakai kelas ini untuk dimasukkan ke dalam rumusnya. Nah, setelah menemukan kelas tersebut,
baru kita dapat menggunakan rumus ya. Kita menghitung lagi tepi bawahnya. Tepi bawahnya itu ada di 74,5, lalu panjang kelasnya tadi sama di 13. Nah, D1 ini adalah kan tadi tuh kita tahu bahwa frekuensi dari kelas ini adalah 9. D1 ini adalah jarak antara frekuensi kelas interval sebelumnya dan kelas interval dengan frekuensi terbanyak. Jika tadi D1-nya itu berarti 8, kelas sebelumnya itu ada 8, dan 8 ini akan kita kurangin dengan 9, dan kita akan mengambil absolutnya gitu, jadi 1. Nah, untuk D2 ini itu sama seperti D1, tapi untuk kelas selanjutnya gitu. Untuk kelas selanjutnya gitu. Dan kelas selanjutnya frekuensi kelas selanjutnya setelah frekuensi kelas kelima ini dengan frekuensi terbanyak, kelas selanjutnya memiliki frekuensinya 4. Nah, dan perbedaannya 4 dan 9 adalah 5 gitu. Dan setelah itu kita bisa memasuki rumusnya, maaf. Rumusnya adalah tepi bawahnya kita tambah dengan panjang kelas. Terus panjang kelas yang dikalikan dengan D1 dibagi D1 tambah D2. Seperti itu. Jadi kita bisa menghitung, kita masukkan rumusnya, setelah kita menghitung keluar hasilnya menjadi 76,666, dan di sini kita bulatkan jadi 76,667. Seperti itu. Demikian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa untuk di video berikutnya. Terima kasih.